A gente vive para sonhos, né? Eu cheguei onde eu sonhei, seguindo os meus sonhos. Então, mas eu vou ser bem sincero, depende do critério, né? De como é feito isso. Se a gente fala em questão de habilidade de jogador, quem é o melhor jogador do mundo, eu sou consciente que o melhor jogador do mundo não sou eu, entende? Agora, quem ganhou mais, não tem quem ganhou mais do que eu esse ano, sinceramente, né? Então, depende do critério. É como o melhor jogador ou é como quem levou mais título e ganhou mais? Então, é simples isso, porque como se comparar um jogador, para mim, como o Lionel Messi, como o Cristiano Ronaldo, como o Neymar, sinceramente, são características completamente diferentes, né? Mas aí vem a questão do critério, entende? Isso é o que eu penso, sinceramente. Dan total teman-teman, Messi memperoleh 399, Jorginho 317, Lewandowski 341. Kaigat ulang coba-coba, ya, itu merupakan pernyataan dari Jorginho seusai diwawancarai oleh salah satu televisi teman-teman, yaitu Sport TV, yang menanyakan tentang bagaimana peluang dari Jorginho untuk meraih gelar Ballon d'Or tahun ini. Nah, di situ ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Jorginho. Sebab topik-topik siapa yang bakal menjadi kampion juara Ballon d'Or teman-teman di musim ini banyak banget dibicarakan, baik itu di Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, di situ Jorginho menjawab bahwa penilaian dari pemenang Ballon d'Or ini sendiri tergantung kriteria kemana arah penilaian itu dituju. Nah, ini poin jelas sih, apakah berdasarkan statistik, apakah berdasarkan gelar, apakah berdasarkan gol, posisi, dan lain sebagainya. Ini menjadi bahan perbincangan dari tahun ke tahun teman-teman ya, bahwa terlalu sering striker mendapat gelar Ballon d'Or dan lain sebagainya. Itu poin jelas sih apa yang disampaikan oleh Jorginho. Poin kedua teman-teman, ini menarik nih, antara mawas diri, kurang pede, dan lain sebagainya. Yang kedua, Jorginho bilang bahwa kalau bicara bakat, saya tidak berbakat, saya bukan pemain terbaik dunia. Ronaldo, Neymar, Messi memiliki karakteristik yang lebih baik daripada dirinya. Itu dikatakan oleh Jorginho. Tapi, ini di counter oleh Jorginho lagi. Tapi, kalau bicara tentang gelar, Jorginho teman-teman, secara konotasi penyebutan nama teman-teman ya, lebih unggul daripada Messi, Neymar, Ronaldo. Nah, kembali pada ujung akhir yang disampaikan oleh Jorginho, kembali kemana penilaian pemenang Ballon d'Or itu diarahkan, berdasarkan individual, statistik, berdasarkan gelar, ataupun berdasarkan apalah ujungnya nantinya. Sebenarnya jelas ya apa yang disampaikan oleh Jorginho ini sendiri. Jorginho juga terlihat sadar teman-teman ya, terkait tentang pemilihan Ballon d'Or ini sendiri. Bagaimana penilaiannya dijabarkan oleh Jorginho itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, di sini pertanyaan muncul kembali. Pertanyaan pertama tadi, siapa yang bakal memenangkan Ballon d'Or? Pertanyaan kedua, membanding-bandingkan Copa America dengan Euro. Kan Copa America buruk. Kan Copa America bukan buruk lah, terlalu kejam. Kan Copa America standar turnamennya di bawah Euro. Euro lebih top, Euro lebih keren, Euro lebih the best, Euro lebih segala-segalanya. Euro lebih tinggi. Copa America apalah itu. Setuju nggak teman-teman? Ketika Messi menjuarai Copa America, baru muncul statement seperti itu. Khususnya di minggu ini teman-teman ya. Ketika Messi menjuarai Copa America, muncullah statement Copa America tidak lebih baik daripada Euro. Jadi seolah-olah mendiskriminasi ya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Messi. Sebab kalau misalnya Messi tidak menjuarai Copa America bersama timnas Argentina, bakalan berbeda lagi. Messi aja pun nggak bisa juara Copa America dengan Argentina, sedangkan Ronaldo sudah memberikan gelar prestisius untuk Portugal dan lain sebagainya. Memang luar biasa ya penggorengan ini teman-teman ya. Tetapi ini poin penting. Ini sebenarnya udah aku sampaikan di video sebelumnya teman-teman. Nah, kita ambil contoh pelatih dari timnas Argentina teman-teman, Lionel Scaloni. Nah, Lionel Scaloni ini salah satu
pelatih yang gemar mendatangi pelatih-pelatih top di dunia. Kita sebut Luis Enrique bersama Walter Samuel, teman-teman. Dia datangi. Untuk apa? Untuk berdiskusi. Itu poin pertama. Poin kedua, dia mendatangi Bielsa, Marcelo Bielsa, teman-teman. Untuk apa? Untuk membahas taktikal lagi. Enrique taktikal, yang kedua Bielsa taktikal. Nah, apa maksud dari tujuan dari Scaloni ini mendatangkan Bielsa? Salah satunya mempelajari taktikal, konsep pemahaman dari Bielsa, teman-teman, menggunakan pola 3-3-1-3 plus kiper. Itu salah satu andalan dari Bielsa, teman-teman, skema yang dia buat. Dan di Leeds United juga beberapa momentum dia gunakan taktikal tersebut. Sampai situ jelas ya, poin kedua. Poin ketiga, Scaloni ini, teman-teman, mendatangi juga Pochettino, tetap bersama orang yang ibaratnya sahabatnya dalam tanda kutip, dekat banget ya, dekat banget, teman-teman, yaitu Walter Samuel. Jumpain Pochettino. Kemudian poin selanjutnya, teman-teman, dia menjumpai pelatih dari Dortmund yang dulunya melatih Borussia Mönchengladbach, sekarang Dortmund, yaitu Marco Rose, ataupun kalau bisa kita sebut secara gamblang nama Marco Rose, kurang lebih seperti itu. Nanti salah lagi. Nah, dari semua itu terkhusus tentang mereka bahas, teman-teman, bahas taktikal. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Scaloni, teman-teman? Sebab pola yang digunakan kebanyakan tim-tim Eropa 4-2-3-1, teman-teman, ketika itu diterjemahkan, ketika itu dijalankan, ketika itu diimplementasikan di dalam sepak bola Amerika Latin ataupun Copa America ataupun pertandingan-pertandingan Argentina, sedikit mentok, sedikit tidak berjalan, sedikit tidak optimal, sedikit tidak menghasilkan hal-hal baik, teman-teman. Oleh sebab itu dirubahlah ataupun diajaklah diskusi pelatih-pelatih lain. Tujuannya apa? Untuk memaksimalkan bagaimana sebaiknya pola plus ide yang sudah dimiliki oleh Scaloni, teman-teman ya, yang baik digunakan di Amerika Latin. Nah, ini diambil contoh oleh Scaloni di pertandingan kalau nggak salah, teman-teman, Argentina menghadapi Jerman. Nah, setiap pelatih-pelatih dari Amerika Latin ketika menghadapi tim-tim dari Eropa, teman-teman, memiliki banyak taktikal. Memiliki di otaknya tuh ada plan harus mereka miliki di dalam satu pertandingan. Contoh disampaikan oleh Scaloni nih ketika wawancara dengan La Nación, teman-teman, salah satu media di Argentina. Dia bilang, saya menggunakan pola ketika menghadapi Jerman ya, kalau nggak salah Jerman atau Spanyol, Jerman kayaknya, teman-teman, nanti ralat ya kalau salah aku. Jerman, teman-teman, pada momen itu Jerman menggunakan 5 back, perubahan ketika defense, teman-teman, 5 back, dan ketika menyerang Jerman memanfaatkan dari sisi sayap. Pada momen itu mereka menderita. Argentina, teman-teman ya, di babak pertama kalah dengan skor 2-0. Nah, di babak kedua plan harus dipikiri oleh Scaloni. Dia ubah taktikalnya menjadi pola 3 back di belakang, dan itu berjalan lebih seimbang, lebih stabil, dan menguntungkan bagi timnas Argentina, setidaknya mampu menyeimbangi permainan dari Jerman dan berkembang permainannya. Nah, di situ jelas, teman-teman. Artinya apa maksud dari poin ini? Bahwa taktikal ataupun pelatih-pelatih dari Amerika Latin, teman-teman, banyak kok. Kayak taktik mau turun untuk belajar ke Eropa dan lain sebagainya. Dan perlu teman-teman camkan di Copa America ataupun tim-tim dari Amerika Latin pada tahun 2013, Brazil menghadapi Spanyol di Piala Konfederasi. Spanyol yang baru saja juara Euro kalah 3-0 menghadapi Brazil. Di Piala Dunia 2018, Uruguay menghadapi Portugal. Portugal yang baru saja menghadapi ataupun berhasil menjuarai Copa America Euro 2016 kalah menghadapi Uruguay. Jadi secara utuh, teman-teman, nggak bisa kita justifikasi bahwa Euro itu lebih baik daripada Copa America. Iya, Euro semua, teman-temannya, rata-rata pemainnya pemain top. Itu harus kita angkat topi juga, apresiasi, teman-teman. Itu salah satu poin yang dimiliki Euro yang sangat-sangat luar biasa. Dan media juga, teman-teman, exposure-nya, teman-temannya, luar biasa kepada Euro. Dan nggak usah lah kita terlalu panjang Euro, karena memang Euro
bagus banget, apalagi dari sisi marketing teman-teman. Kemudian kita beralih ke Messi, Jorginho ataupun Lewandowski. Siapa yang terbaik teman-teman? Kalau kita bicara tentang keadilan teman-teman ya, keadilan, kembali keadilan, sekali lagi keadilan. Tahun lalu Ballon d'Or tidak dilaksanakan, yang dimana seharusnya Lewandowski yang berpotensi besar untuk memenangi Ballon d'Or tersebut, karena ditiadakan, Lewandowski akhirnya harus ikhlas. Nah, kalau kita hitung-hitung keadilan, seharusnya kembali keadilan, seharusnya Lewandowski lah yang berhak. Kembali, kalau kita hitung-hitungan keadilan, yang berhak memperoleh Ballon d'Or. Kalau kita bicara tentang keadilan, musim ini juga bagus kok dia, tetapi kalau kita bicara tentang keadilan. Kemudian teman-teman, kalau kita melihat dari sisi Jorginho, kita bicara tentang Jorginho. Jorginho ini benar-benar memberikan pengaruh yang besar bagi tim yang dia perkuat. Baik itu dari timnas Italia melalui umpan-umpan yang dia berikan ke depan, ataupun Chelsea itu sendiri ketika dia berduet dengan N'Golo Kante. Dan paling krusial, ketika dia menghasilkan gelar bagi timnas Italia, Chelsea teman-teman, seperti apa yang dia bilang di pertama tadi, bahwa kalau bicara gelar, aku lebih baik daripada Ronaldo, Neymar, dan Messi teman-teman. Itu memang harus juga diapresiasi. Walaupun statistik yang dimiliki oleh Jorginho tidak lebih baik daripada Lionel Messi, Lewandowski. Kembali seperti apa yang disampaikan oleh Jorginho, penilaian itu dilihat dari mana? Dari individual statistik, ataukah gelar, ataukah kombinasi individual statistik ataupun gelar. Kalau kita bicara tentang individual statistik, nggak usah kita panjang kali lebar, bahwa Lionel Messi teman-teman lebih baik daripada Jorginho dan Lewandowski. Datanya ada, bisa aku tampilkan teman-teman. Ini dia teman-teman, saksikan total nilai, match play, dan semuanya, semua challenge, XG, expected assist, expected goal, semua defense, crossing. Dan kita komparasikan dengan Jorginho, Lewandowski. Dan total teman-teman, Messi memperoleh 399, Jorginho 317, Lewandowski 341. Artinya kalau bicara tentang individual statistik teman-teman, boleh adu data. Kalau teman-teman nggak suka dengan video ini, boleh adu data. Nanti aku kirim melalui email data-data ini teman-teman. Messi lebih unggul. Nah, namun demikian ada nilai plus yang dimiliki oleh Messi teman-teman. Apa itu? Yaitu gelar Copa America. Beda hal kalau misalnya Messi tidak memperoleh gelar Copa America. Nah, Argentina sendiri teman-teman, di Copa America ini terakhir kali meraih gelar, ralat kalau salah, di tahun 1993. Dan tahun 2021 ini bersama rekan-rekannya Messi mampu menjuari Copa America. Dan ini juga menutup teman-teman, gelar yang didapat oleh Messi ini teman-teman ya, menutup pertama minornya gelar yang dimiliki Messi bersama timnas Argentina. Yang kedua, menutup teman-teman perbandingan antara Messi dengan Ronaldo. Close terhadap perbandingan Ronaldo dan Messi, yang dimana ketika Messi tidak memperoleh gelar bersama timnas Argentina, selalu tuh Messi pensiun aja lah, nggak ada lebih baik daripada Ronaldo yang sudah menyumbangkan Euro dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut menjadi nilai-nilai plus teman-teman. Di samping statistiknya, Messi bersama Argentina menjadi pemain terbaik, kemudian menjadi pencetak gol terbaik, kemudian menjadi top assist, 5 assist teman-teman dalam satu edisi Copa America. Dan itu merupakan, ini rekor menjadi pemain yang mampu memberikan 5 assist dalam satu edisi, hanya Lionel Messi selama sepanjang Copa America. Wow, pecah rekor teman-teman. Kembali kita ambil statement yang disampaikan oleh Jorginho. Dari mana penilaian itu dilihat? Apakah dari individual statistik, apakah dari banyaknya gelar, apakah kombinasi individual statistik ataupun banyaknya gelar? Clear ya sampai situ teman-teman. Sebenarnya apa yang dijawab oleh Jorginho udah clear, udah menjawab apa dan bagaimana terhadap video ini. Nah, kemudian di tahun 2018 teman-teman, sebentar,
di tahun 2018 ada kejadian yang setidaknya hampir sama lah kondisinya seperti Luka Modric bersama Real Madrid. Nah, di tahun 2018 teman-teman, yang menjadi peraih Ballon d'Or yaitu Luka Modric. Nah, Luka Modric seorang gelandang yang kurang lebih hampir sama perannya seperti Jorginho. Mensirkulasikan bola, membuild up permainan Madrid, membantu penyerangan, dan lain sebagainya. Dan mungkin bisa jadi penilaian Ballon d'Or nantinya dilihat dari sisi seperti apa yang dilihat kepada posisi Luka Modric. Luka Modric ini seorang gelandang yang pada akhirnya kemungkinan bisa juga diambil opsi penglihatan dari penilaian untuk menentukan Ballon d'Or itu sendiri ataupun Ballon d'Or. Sampai situ jelas ya teman-teman ya. Ntar salah lagi konotasi bahasanya Ballon d'Or, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman, kalau bicara tentang perdebatan tadi udah selesai. Kalau bicara statistik, Messi lebih unggul daripada Jorginho ataupun Lewandowski. Kalau kita bicara tentang gelar, Jorginho lebih oke lah. Tapi Messi tidak bisa menyimbangi sebab Messi bisa menjuarai Copa America. Tetapi kalau kita bicara keadilan, Lewandowski lah teman-teman, bicara keadilan. Di video ini sebenarnya nggak ada sama sekali pro A, pro B, pro C. Kita ulas teman-temannya dan semua menjawab. Apakah Copa America itu lebih rendah daripada Euro? Belum tentu, sebab kalau kita uji teman-temannya, siapa yang menang, siapa yang sukses setelah Euro diduelkan dengan tim Amerika Latin, kalah juga tuh tim Euro teman-teman, Spanyol. Kemudian kalau kita lihat di seusai Euro 2016 Portugal menang, kalah juga tuh lawan Uruguay 2-1. Dan seperti itulah. Dan Lewandowski juga teman-teman udah dibilangan nih, aku ikhlas kalau Ballon d'Or ini jatuh ke tangan Lionel Messi. Tapi nggak disinggung tentang Jorginho dan lain sebagainya. Oke lah, sampai sini aja video teman-teman ya. Kalau suka teman-teman video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. Dan menurut teman-teman, siapa yang bakal menjadi juara Ballon d'Or ataupun Ballon d'Or di tahun ini? Di samping kita tidak tahu apakah Ballon d'Or ataupun Ballon d'Or tahun ini diselenggarakan. Kalau diselenggarakan, siapa yang bakal memenangkan Ballon d'Or ini sendiri? Oke, sampai sini aja video. Kalau suka teman-teman video ini, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.